Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga pada siang hari ini dan seterusnya panjenengan tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah kita, untuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat atau ketika kita ruqyah masal, kita melihat banyak sekali di antara yang gangguan itu, gangguan non medis maksud saya, terkena sihir, santet dan seterusnya, adalah seorang dari kaum Hawa, para wanita. Mereka menjadi korban kebanyakan sihir dan santet. Pertanyaannya kenapa? Kenapa hal itu dapat terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 255, ketika beliau menjelaskan tentang apakah bukhul sihir itu dikeluarkan, beliau menjawab ya, dikeluarkan. Dan di akhir bab tersebut halaman 266 beliau menyebutkan, menukil pendapatnya Ibnul Qayyim, salah satu min anfa'il adwiyati wa aqwa ma yujadu minan nusrah muqawamatu sihr alladhi min ta'siril arwahil khabithah bil adawiyatil ilahiyah min adzikri wa du'a wal Qur'an. Salah satu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan karena nusrah, karena santet, karena sihir adalah menguatkan rohani kita, di mana orang yang terkena sihir ini kebanyakan adalah orang-orang yang arwahul wabil, kalau kita nyebut psikologinya lemah. Fal qalbu idza kana mumtali'an minallahi ma'muran bi dzikrihi wa lahu wirdun minadz-dzikri wa du'a wa tawajjuh la yahillu bihi kana dzalika min a'dhamil asbal mani'ah min asabatu sihr lah. Jadi salah satu penyebab bahwa jika ruhani, arwahul khabithah itu, kalau kita nyebut bahasa sekarang khodam santet lah, termasuk bagian arwahul ardhiyah, atau bahasa kita sekali lagi itu identitas negatif atau energi negatif atau khodam, itu sebenarnya sama, hanya beda terminologi, beda bahasa. Maka identitas negatif ini akan masuk kepada psikologi orang yang lemah. Psikologi lemah, salah satunya adalah hati yang lemah pula. Nah, disampaikan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau meneruskan, wa sultanu ta'thirus sihr huwa fil qulubil dha'ifah, bahwasanya penguasaan sihir atau sihir-sihir itu bisa masuk, itu hanya orang-orang tertentu, para sahabat.
orang-orang tertentu, yaitu yang memiliki psikologi lemah, perbentengan yang lemah, dan juga wirid yang kurang. Makanya disampaikan fal qalbu idza mumtali'an minallahi ma'muran bi dzikrihi wa lahu wirdun min dzikri wa du'a wa tawakkul la yakhillu bi idza kana min a'dhamil asbab. Disampaikan kalau zikirnya kuat, rutin, istiqomah adalah min a'dhamil asbabil mani'ah min isabatil sihr. Lah, salah satu penyebab pencegah ya anti santet, yaitu dengan cara hati ini dipenuhi dengan zikir, wirid dan doa dan tawajuh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, walihada ghalibu ma yu'atsiru fin nisa wasibyan wal juhal. Makanya kebanyakan orang yang terkena santet kebanyakan adalah para wanita, kemudian anak kecil dan orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh, yang dimaksud orang-orang bodoh adalah orang-orang yang bodoh hatinya. Dia bodoh bukan bodoh di sini. Ibnu Hajar cenderung mengatakan kalimat bodoh di sini adalah bodoh terhadap bodoh hatinya. Tidak ingat Allah, ghaflah. Maka sering saya sampaikan salah satu pintu santet, pintu gangguan gaib itu ada 4. Salah satu yang terakhir adalah ghaflah, lalai. Dan orang lalai ini bodoh. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan kebanyakan yang terkena sihir orang 3. Para sahabat, dengarkan, orang 3. Yang pertama yaitu wanita. Kenapa wanita? Karena psikologinya lemah. Psikologinya lemah dan intensitas negatif atau energi negatif atau khodam santet akan cepat masuk bila psikologinya lemah. Dan kebanyakan yang psikologinya lemah, mudah marah, mudah sedih, itu adalah wanita. Wasibyan, dan anak kecil, wal juhal, orang bodoh. Allah menyebut orang cerdas itu bukan orang yang punya titel MPDI seperti saya magister peteng dedet ita itu, atau doktor atau profesor. Makanya sebenarnya saya tidak suka disebut itu ada MPDI bareng, nggak usah ditulis itulah. Karena ya itu kan bukan asli, tapi magister peteng dedet kita itu. Nah, orang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala adalah disampaikan liulil albab alladzina yadhkurunallaha, siapa orang yang berakal itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubi mutafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir dalam keadaan benar nih. Jangan diam aja. Mati di sini nanti. Loh. Nanti aku ngomong gak direkam loh ya, keganggu kan? Sudah? Ini yang gini terganggu. Jangan ragu, kalau terganggu teruskan gitu loh. Masih terganggu dong. Si terganggu apa gak? Allah. Masuk ya. Kok repot. Ini kok nggak ada ini. Baik para sahabat, oleh sebab itu kan kebanyakan wanita. Kemudian kita lacak dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika kita membahas tentang wanita, para sahabat, di sini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan dalam kitabnya 50 persoalan dan jawaban 500 persoalan jawaban wanita untuk orang wanita muslimah. Khamsumi'ah soal wal jawab lil usratil muslimah, keluarga yang orang-orang muslimah.
keluarga orang-orang muslimah, ibu-ibu muslimat. Beliau menyebutkan juga ada tentang orang yang terkena sihir, salah satunya wanita. Kemudian beliau menjawab pada soal ke-187, ada perempuan yang sebentar, Mam, sebentar, suaramu kedengeran sini, jangan banter-banter. Jadi disampaikan ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu, kaifa asyunu nafsi minal jinni was saharah. Wahai Syekh, bagaimana aku membentengi diriku dari jin dan santet? Maka Syekh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab, ing kulti, jika hendaknya kamu mengucapkan, ini doanya. Nah ini kalau bisa, Allahumma innaka qad aqdarta ba'di khalqika ala sihri wasyarr walakinnaka ihtafatta li nafsika bi idnir dur fa inni a'udzu bima istafadta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qaulika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idnillah. Dan kata Imam Nawawi, insyaallah kalau kamu membaca doa ini, sihir akan sirna dari tubuhmu. Maka bagi para jemaah semua yang terindikasi sihir, yang kena sihir, ini juga, maka dari itu di JRA ini karena menukil dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, karena beliau salah satu masyayikh Al-Azhar ya, yang sudah jelas akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maka kita tidak mengarang sendiri. Selain kita berdoa dengan anti santet dari ayat-ayat Al-Quran, seperti mana ayat pembatal sihir ya, seperti dalam buku kita sebutkan buku panduan JRA ya. Setelah kita membaca Al-Baqarah 102, kemudian Toha 7069, Yunus 82-80, Al-A'raf 122 dan 117 sampai 122, maka kita juga menggunakan doa-doa dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tentu kalau ruqyah sebelah, ruqyahnya orang salafi, tentu mereka tidak menerima doa ini karena dianggap bid'ah. Tapi sebagai konsekuensi kita ini juga mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah, kita memakai doa beliau. Nah di sini di halaman 94 itu saya nukil doanya dari Fakhus Sihir dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka bila teman-teman nanti bertanya apakah betul itu dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maka referensinya bisa dilihat di kitab Khamsumiyah Mi'atin Su'al Jawab lil Surati Muslimah karya Syekh Mutawalli halaman 242. Itu saya nukil memang dari kitab ini ya. Nah, kalau bisa para sahabat itu dibaca pagi sore doa ini. Nanti insya Allah setelah postingan ini selesai nanti akan saya tulis doanya. Silakan kalian baca doa tersebut, karena doa tersebut intinya adalah tauhid ya. Jika kita percaya santet itu mematikan, maka semakin kepercayaan kalian semakin tinggi, maka penyakit kalian itu tidak akan sembuh. Semakin kalian percaya bahwa santet itu kuat, bisa nutup dagangan, bisa membunuh keluarga kalian, semakin kepercayaannya tinggi, maka semakin santet atau sihir yang masuk di tubuh keluarga kalian itu sulit untuk sembuh. Siapapun yang meruqyahnya, walaupun dikatakan dia peruqyah internasional, pernah mengisi seminar di hotel berbintang 5 sekalipun, maka akan sulit. Kenapa? Pertanyaannya, karena
tauhid kalian dan mohon maaf, kekufuran kita, lemahnya tauhid kita, kekufuran kita ini lebih tinggi daripada ketauhid kita. Maka kalau dengan berdoa dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang artinya itu di sini kira-kiranya, ya Allah, jika Engkau memberikan penguasaan terhadap sebagian makhluk untuk berbuat sihir dan keburukan, dan Engkau juga mampu melindungi dengan izin-Mu dari mara bahaya, maka aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang buruk yang Engkau telah takdirkan, yaitu santet dan keburukan, dengan barokah bihaqi qaulika ma hum bidhari nabi min ahadin illa biidznillah. Jadi intinya itu doa ini adalah menegaskan kembali tauhid kita, keesaan, bahwa mengesahkan Allah, bahwa Allah lah yang memberikan izin santet itu bisa masuk. Santet itu, khodam itu diizini Allah masuk ke rumah kita. Lantas khodam tersebut dengan kekuatan sihirnya, dia membuat toko di depanmu terasa tertutup padahal buka. Dia pula yang membuat dengan izin Allah. Saya ulangi, ini dengan izin Allah. Dan khodam itulah yang membuat kepala kalian sering pusing, punggung berat, dan tulang ekor kalian panas. Dan khodam itulah, identitas negatif itulah, energi negatif itulah yang membuat toko kalian terlihat tutup padahal buka. Ketika orang mau beli, dia melihat barang kalian, setelah nego nggak jadi, atau ketika hanya lihat saja nggak jadi. Energi negatif itulah yang membuat kalian suka marah tiba-tiba, ngantuk luar biasa, sering marah tiba-tiba, sering lupa rakaat salat. Energi santet itulah yang membuat kalian itu, dan tentu itu atas izin Allah. Maka begitu mudah bagi Allah sebenarnya untuk tidak mencegah, tidak memberi izin kembali santet tersebut. Jika Allah berkehendak, maka santet tersebut juga akan bisa tercegah. Dengan cara kita doa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung darimu, dari kekuasaanmu yang Engkau menguasakan sihir dan keburukan atas seseorang. Jadi kita minta berlindung kepada Allah supaya santetnya itu digagalkan begitu. Maka kita sebut doa ini adalah doa fakus sihir, doa untuk pembantai atau penghancur sihir. Silahkan dibaca para sahabat. Ini bagi tentu nanti dibaca pagi sore, tapi ingat, tidak sekedar baca. Hati kalian, tauhid kalian harus kuat. Kenapa? Karena tadi sudah saya beri mukadimah bahwa santet itu masuk karena iman kalian lemah, ya kan? Psikologi kalian lemah, dan zikir kalian juga gak kuat. Maka setelah baca doa ini, kok baca pagi sore sampai 21 hari atau sampai 41 hari, pagi sore, insya Allah santet jenis apapun, para sahabat, santet jenis apapun, entah luar negeri atau Nusantara, sama saja, hanya beda metode cara nyantet. Misalkan kalau di Bawean Kangean, mohon maaf, Madura yang Sumeneb itu pakai belara. Nanti beda lagi di sihir-sihir di Pulau Kalimantan dan sihirnya orang Jawa biasanya sama, itu seperti jeruan, celana dalam, paku, tulang, hanya beda media. Sebenarnya semuanya sama. Semuanya sama. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi santet itu masuk ke kita. Dengan cara ikhtiar kita menambah doa kita, wirid kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu para sahabat, saya ijazahkan doa ini kepada panjenengan semua untuk dibaca, doa fakus sihir. Insyaallah nanti akan saya tulis setelah postingan ini selesai. Saya ijazahkan doa ini doa umum ya, tidak hanya kepada praktisi JRA, karena praktisi JRA itu tentu sudah secara otomatis sudah saya ijazahi. Ini untuk ijazah umum untuk keluarga kalian, untuk dibaca. Bagi panjenengan semua yang terindikasi sihir ketika ikut pelatihan JRA ya, terutama ketika 2021
Jadi hal semacam itu para sahabat bagian dari lumrah ya. Kita bahas sihir itu bagian dari hal yang lumrah. Yang tidak lumrah, jika kamu bahas sihir kamu takut, itu gak lumrah. Itu tidak normal. Itu tauhidmu lemah. Atau kita ngomong ini otak-otaknya otak dukun, otak mistik. Enggak. Bahas sihir itu adalah bagian dari bahas syariat. Saya ulangi kalimat saya, bahas santet, bahas sihir itu bagian dari bahas syariat. Karena dengan membahas sihir itu kita akan tahu asbabul wurud terkena sihir. Asbabul wurud turunnya surat Al-Muawwidzatain. Sekali lagi saya ijazahkan doa fakus sihir ini dengan redaksi ya. Doa fakus sihir, Allahumma innaka qad aqdarta ba'dha khalqika 'ala sihri wasyarr walakinnaka tafatta lidadika bi'idni dhur fa'udhu bika bimahtafatta bihi mimma aqdarta 'alai bihaqqi qawlika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum Al-Fatihah. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, bagi panjenengan nanti yang merasa gejalanya yang saya sebutkan tadi, karena sihir itu mengenai tiga aspek ya. Fatalnya orang itu mengira bahwa santet itu mengenai psikologi, hanya sugesti. Padahal santet itu mengenai 3 hal. Kalau mereka paham, belajar syariat dengan benar dan terjun di dunia yang benar, guru yang benar. Ada 3. Pertama, ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Transaksi gagal. Sering bilang tutup. Karyawannya sering cekcok. Kemudian karyawannya sering keluar masuk. Tiba-tiba sepi aja lah. Apalagi musim corona seperti ini, larangan mudik. Ekonomi, psikologi, mudah marah, sering was-was, sering ngantuk, sering lupa rakaat salat, siapapun yang kena, keluargamu, adikmu, pokoknya yang ciri fisiknya. Yang ketiga, kena fisik, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, kakinya seperti asam urat para sahabat. Seperti asam urat itu di jempolan ini akan nyulut-nyulut gini. Jika kalian punya keluhan ini, insyaallah praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja, di mana JRA ini merupakan sayap dari dakwah LDP BNU, siap membantu panjenengan semua untuk menuntaskan sihir-sihir yang kalian alami. Jika kalian terkena isobatus sihir, terkena sihir, insyaallah kita akan bantu tanpa tarif para sahabat. Kemarin kita dengar ada ruqyah online, ruqyah syariah online, jam 8 dimulai, bayarnya 500. Kalau kita insyaallah gratis para sahabat. Bahkan kalau panjenengan tidak punya duit karena mudik, insyaallah jika memang betul-betul keberatan sampean nggak punya duit dan lain sebagainya, saya siap bantu. Saya pribadi, bukan organisasi ya, saya pribadi siap bantu jika tidak terlalu banyak orangnya, dan saya kita mampu saya bantu. Kita tidak bertarif. Kita siap dimanapun. Jika panjenengan semua bingung menangani sihir yang ada di keluarga panjenengan semua, silahkan klik di YouTube atau di Facebook Jamiah Ruqyah Aswaja. Insyaallah mereka akan nangani, dan insyaallah biidznillah, jika Allah beri kehendak, sekali lagi, jika Allah berkehendak, maka penyakit panjenengan akan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya sekedar diruqyah para sahabat, saya ulangi, sihir ini para sahabat, jikalau ada yang ngaku peruqyah JRA kemudian hanya diruqyah, itu mereka salah. Karena sering saya sampaikan, sihir itu tidak bisa diruqyah saja. Hanya diruqyah pakai kresek, apalagi didoakan innama amruhu ila, hanya saja gitu aja. Hanya sekedar diruqyah di tempatnya, tidak didatangi di rumahnya,
maka itu menyalahi SOP. Saya ulangi para sahabat, jikalau ada anggota-anggota JRA dimanapun berada, yang mereka itu ketika meruqyah tidak mau mendatangi orang yang terkena santet atau terkena sihir tersebut, maka sudah saya pastikan mereka menyalahi SOP. Karena SOP kita si peruqyah ini akan datang dengan persetujuan yang punya rumah, menuntaskan seluruh masalah yang ada di rumahnya. Karena kalau hanya sekedar diruqyah ini tidak bisa, ya, atau jinnya dimakan atau jinnya ditaruh di mana begitu, tidak selesai masalahnya sampai di situ. Maka harus didatangi sumbernya di rumah kalian, dan di JRA insya Allah siap membantu panjenengan, umat Rasulullah SAW dan warga Nahdliyin khususnya, dan kaum muslimin pada umumnya yang merasa pada dirinya iswabatus sihir, terkena sihir atau santet. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan sekali lagi doa tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.